teman-teman, di sini saya dari kelompok STT Cipasung. Di sini kami dari kelompok 5 yang berjumlah 5 orang. Di sini kami dari kelas IF semester 2. Kami di sini mempresentasikan tugas pelajaran ALKO yang berjudul Cache Memory. Pengertian Cache Memory. Pengertian Cache Memory. Cache adalah suatu tempat menyiapkan suatu secara sementara mekanisme untuk mempercepat transfer data dengan cara yang menyiapkan data yang telah diakses di sebuah baper dengan harapan jika yang sama akan diakses akan menjadi lebih cepat. Pengertian cache memory. Memory cache juga disebut memory cache static random access memory RAM yang berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses random access memory RAM. Memori ini biasanya diintegrasi langsung ke dalam chip CPU yang tempatnya pada chip terpisah yang memiliki internal bus yang terpisah dengan CPU. Sejarah cache memory. Sejarah cache memory awalnya teknologi cache terkait erat dengan penemuan dengan penggunaan memori virtual karena biaya pemungutan kekurangan memori semikonduktor komunikasi komputer yang menemukan di awal 1960-an menggunakan hierarki kompleks dari memori fisik dipetakan di plat virtual memory yang digunakan oleh program teknologi memori yang meliputi semikonduktor ini mengetik drum virtual memory dilihat dengan menggunakan oleh program akan menjadi plat dasar dan cache akan digunakan untuk mengambil data yang dimasukkan ke dalam memori tercepat untuk diakseskan prosesor. Sejarah cache memory. Penggunaan kata ini dalam TI dimulai pada tahun 1967 sewaktu rekan-rekan IBM System Journal Larry Ellison mengusulkan kata ini sebagai istilah yang telah direkturkan dari Patrick High Paper untuk menjelaskan mengamalkan kandang memori 85 variasi dari keluarga produk IBM System 360 jurnal yang menggunakan istilah yang diterbitkan pada tahun 1962. Sejak itu istilah cache digunakan secara luas dengan makna yang sekarang dalam internet komputer. Fungsi cache memory yang pertama yaitu mempercepat proses akses data pada sebuah perangkat. Kedua, meringankan beban kerja prosesor perangkat. Ketiga, mempercepat kinerja dan performa memori perangkat. Dan yang keempat, menjadi perantara antara CPU dan RAM serta memori utama. Untuk alur cache memory yaitu pada saat user melakukan request melalui browser atau aplikasi, prosesor akan mengecek ketersediaan data di memori cache lebih dulu. Jika user baru pertama kali melakukan akses, tentunya belum ada data di cache. Maka dari itu, prosesor akan mengakses sumber utama atau database secara langsung. Saat mengambil data dari sumber utama, prosesor juga akan mencatatnya di cache. Jadi, pada akses selanjutnya, prosesor bisa langsung mengambil data dari cache. Mulai dari permintaan yang diterima, kemudian dilakukan pemrosesan data pada database server, dan halaman web diubah menjadi format file HTML yang selanjutnya akan dikirim menuju browser dari web pengunjung. Dikarenakan cache memory checking diaktifkan, maka server akan menyimpan file HTML dalam RAM yang dapat membaca data dengan cepat. Materi yang kelima yaitu level cache memory. Terdapat beberapa level dalam cache yang menandakan kecepatan serta performanya dalam melakukan sebuah tugas. Cache CPU dibagi menjadi 3 level utama, yaitu L1, L2, dan L3. Cache L1 adalah memori tercepat yang ada dalam sistem komputer. Dalam hal prioritas akses, L1 cache memiliki data yang paling dibutuhkan oleh CPU saat menyelesaikan tugas tertentu. Sejauh ukuran berjalan, cache L1 biasanya naik hingga 256 KB, namun beberapa CPU yang sangat kuat sekarang membawanya mendekati 1 MB. Beberapa chipset server seperti CPU Xeon Top-End Intel sekarang memiliki cache L1 1-2 MB
L1 cache juga biasanya membagi dua cara menjadi cache instruksi dan cache data. Cache instruksi berkaitan dengan informasi tentang operasi yang harus dilakukan CPU. Sementara cache data menyimpan data yang digunakan untuk melakukan operasi. Cache L2 atau level 2 lebih lambat dari cache L1, tetapi ukurannya lebih besar. Ukurannya biasanya bervariasi antara 256 KB hingga 8 MB. Meskipun CPU yang lebih baru dan kuat cenderung bisa lebih dari itu. Cache L2 menyimpan data yang kemungkinan akan diakses oleh CPU berikutnya. Pada sebagian besar CPU modern, cache L1 dan L2 hadir pada core CPU sendiri, dengan masing-masing core mendapatkan cache sendiri. Cache L3 adalah unit memori cache terbesar dan juga yang paling lambat. Ini dapat berkisar antara 4 MB hingga lebih dari 50 MB. CPU modern memiliki ruang khusus pada dudukan CPU untuk cache L3 dan membutuhkan ruang yang lebih besar. Materi yang keenam yaitu jenis cache memori. Terdapat beberapa jenis cache memori yaitu yang pertama, CPU cache adalah cache yang digunakan oleh unit pengolahan sentral dari sebuah komputer untuk mengurangi waktu rata-rata untuk mengakses memori. Yang kedua, disk cache adalah sebuah transparan penyangga yang didukung halaman disk disimpan di memori utama yaitu RAM oleh sistem operasi untuk akses cepat. Halaman cache biasanya diimplementasikan dalam kernel dengan paging manajemen memori dan benar-benar transparan untuk aplikasi. Yang ketiga, web cache adalah cache dari dokumen web, misalnya halaman HTML, gambar, untuk mengurangi pemakaian bandwidth, server load, dan lag. Sebuah web cache menyimpan salinan dokumen melewati itu. Kunjungan berikutnya mungkin puas dengan cache jika kondisi tertentu terpenuhi. Dari yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa cache CPU adalah jenis memori cache yang digunakan prosesor komputer untuk mengakses data dan program lebih cepat daripada melalui memori host atau random access memory, yaitu RAM. Ini memungkinkan menyimpan dan menyediakan akses ke program dan data yang sering digunakan. Sedangkan L1, L2, dan L3 di CPU adalah tingkatan atau level dari cache CPU. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby.